Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menulis surat lamaran pekerjaan yang ada di bab 1, buku siswa kelas 12 edisi revisi 2018. Di halaman 1, maka di sana akan ada gambar seperti ini, yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Maka pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Maka di halaman kedua akan ditampilkan lagi paragraf seperti ini. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk mendalami surat lamaran pekerjaan, kamu harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, ini peta konsepnya, silakan dibaca. Nah, nanti yang bagian A, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Diharapkan dengan materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. 2. Menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Maka di halaman 3 akan ditampilkan surat lamaran seperti ini ya. Akan ditampilkan surat lamaran seperti ini. Nah, ini merupakan surat lamaran yang salah ya. Surat lamaran yang salah. Jadi silakan saja dibaca di bagian paragraf ini. Ya. Selanjutnya, tata letak komponen surat belum diperhatikan dengan baik. Begitupun dengan mekanisme penulisan tanda baca, susunan baris, dan kebenaran tanda baca. Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan dalam sebuah surat lamaran adalah bahasa yang digunakan. Pertama-tama, surat tersebut menggunakan bahasa formal ya, bukan bahasa gaul tentunya. Kemudian cermati lagi surat lamaran dalam contoh, maka dilihat dari segi promosi diri pelamar, apakah sudah ada bagian yang menjelaskan promosi diri pelamar. Maka berdasarkan surat tersebut, penulis lamaran pekerjaan dalam contoh belum mempromosikan dirinya. Selanjutnya, promosi yang baik itu yang seperti apa? Maka promosi yang baik itu menggunakan bahasa yang impresif. Maka contohnya di sini, saya selalu siap untuk mendedikasikan diri secara profesional untuk bergabung dalam tim perusahaan yang ibu atau bapak pimpin. Maka inilah yang disebut dengan mempromosikan diri. Maka diingat baik-baik, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang impresif. Nah, selanjutnya dikatakan lagi, dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Maka kedua bagian ini cukup ditampilkan dalam satu halaman untuk surat dan antara 3-4 halaman untuk riwayat hidup. Artinya, tampilkan isi riwayat hidup hanya bagian pengalaman yang penting. Masukkan pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Mengapa riwayat ini penting? Karena disinilah juga untuk meyakinkan perusahaan agar bisa menerima kalian. Maka nanti ketika kalian membuat ini secara serius untuk keperluan yang serius, nanti ketika lulus sekolah, maka tampilkanlah kemudian jenis pendidikannya ya. Jadi pendidikan, ijazahnya, kemudian sertifikasi yang telah kalian ikuti. Misal TKJ ada CCNA, ada Cisco, kemudian multimedia itu ada sertifikasi Adobe, RPL itu ada sertifikasi Oracle. Nah, itu ditampilkan karena itu yang bisa menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima kalian bekerja. Selanjutnya, bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau disebut dengan tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar.
Untuk menguatkan pernyataan umum tersebut atau tesis, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Ya. Ini dia contohnya, kita lihat di sini, jadi berdasarkan contoh. Inilah kemudian saya bertanda tangan di bawah ini merupakan contoh dari tesis ya, ini tesis. Dari saya bertanda tangan di bawah ini sampai dengan di sini. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Ini disebut dengan tesis. Selanjutnya, di dalam surat lamaran terdapat pula argumentasi, maka inilah contohnya ya. Sebagai bahan pertimbangan, Bapak Ibu bersama saya lampirkan. 1 fotokopi ijazah, 2 pas foto, dan seterusnya. Ya. Ini disebut dengan argumentasi. Maka, jika dicermati paparan di atas, surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis dan tesis harus didukung argumentasi yang kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan permohonannya. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Keformalan surat lamaran dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Contohnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasi melalui media massa, baik berupa surat maupun iklan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Kemudian kita lanjut ke penjenisan surat lamaran. Maka dalam teks ini digambarkan bahwa surat lamaran itu terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, kurikulum vitae. Yang kedua ialah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Oke ya, maka dalam prakteknya jenis yang sering dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Dan di dalam surat lamaran pekerjaan akan ditemukan hal-hal penting yang harus dilampirkan. Sebagai seorang pelamar, pekerjaan harus cermat di dalam menulis surat agar semua data menjadi argumentasi yang kuat. Di samping lampiran, segi lain yang harus dipahami seorang penulis surat lamaran pekerjaan adalah isi dan sistematika surat. Perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Ya, di sini ada surat lamaran lagi. Ya, contoh halaman 6 sampai halaman 7. Maka berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran meliputi tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua. Ya, lanjutkan lagi di kegiatan 1. Menentukan isi dan sistematika surat lamaran. Setelah mencermati dan memahami surat lamaran pekerjaan pada uraian sebelumnya, maka coba bandingkan dengan surat pribadi untuk teman berikut ini. Perbandingan dapat dilihat dari segi unsur surat sebagai jenis teks eksposisi. Maka tuliskan jawabanmu seperti pada kolom berikut ini sebagai pembanding. Amati surat berikut ya. Ini ada surat pribadi. Nah, nanti surat pribadi ini kalian bandingkan dengan surat lamaran yang ada di halaman 6. Ya, halaman 6 sampai 7 ini kalian bandingkan dengan surat pribadi. Ya, surat lamaran itu isinya apa saja, sistematika seperti apa. Kemudian surat untuk teman itu isinya seperti apa, sistematika seperti apa. Ini masuk di LK1 ya, di LK1.
Selanjutnya, kegiatan 2, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran. Pada kegiatan ini kamu diminta untuk menentukan hal-hal penting pada surat lamaran pekerjaan di atas. Hal ini dimaksudkan agar kamu lebih mengenal dan memahami surat lamaran pekerjaan. Kalian baca lagi surat lamaran ya, yang di halaman 6 tadi, kemudian jelaskan tesisnya seperti apa, argumentasinya seperti apa, penegasannya seperti apa. Ini rubrik jawabannya seperti ini. Oke ya. Ini masuk LK2. Nah, kemudian nanti pada yang B, subbab B memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nih, kita akan memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Maka untuk bagian B ini kita akan jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya. Maka untuk pemanasan kalian buat dulu ya, kalian kerjakan dulu LK1 dan LK2 pada bagian ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.